Jadi kalau tadi itu nilainya selalu naik dan sudah dipastikan juga nilai dari siswa yang sudah layak untuk mendaftarkan SNMPTN tersebut sudah didaftarkan ataupun sudah diinputkan oleh pihak sekolah melalui PDSS atau pangkalan data siswa yang sudah didaftarkan oleh pihak sekolah. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa saya bantu? Ini mau nanya soal pendaftaran SNMPTN 2021 udah mulai dibuka ya? Ya, kalau untuk SNMPTN tahun 2021 memang sudah dibuka Kak. Namun ada beberapa persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh pihak sekolah maupun peserta. Nah, pertama kita harus bisa mengetahui terlebih dahulu bagaimana persyaratan khusus untuk sekolah. Nah, di persyaratan sekolah ini yang pertama adalah SMA, SMA maupun SMK yang mempunyai NPSN. Jadi NPSN itu apa? Nomor pokok sekolah nasional. Jadi seluruh sekolah yang terdaftar ataupun yang ingin mendaftarkan siswanya di SNMPTN itu harus mempunyai NPSN, baik itu yang SMA, MA maupun SMK. Jadi kalau untuk sekolah-sekolah yang tidak mempunyai NPSN, siswanya otomatis tidak bisa mendaftarkan di SNMPTN tahun 2021. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk ketentuan akreditasi sekolah itu ada 3. Yang akreditasi A itu adalah 40% terbaik di sekolahnya. Jadi hanya 40% dari keseluruhan siswa yang ada di sekolah tersebut Kak. Itu yang untuk akreditasi A. Misalnya sekolah A memiliki akreditasi A. Jadi di sekolah A itu misalnya ada siswa kelas berapa? Berarti kan 12, kelas 12. Kelas 12 memiliki siswa sejumlah 100. Nah, kemudian hanya 40 orang terbaik saja yang bisa mendaftarkan diri di SNMPTN tahun 2021. Kalau untuk yang akreditasinya B itu adalah 25%. Itu artinya 25 orang dari 100 siswa itu boleh ataupun bisa mendaftar di SNMPTN tahun 2021. Kalau untuk akreditasi C itu hanya 5%-nya saja. Jadi semakin akreditasinya semakin tidak baik ataupun di bawah A ataupun di bawah B, itu kapasitasnya untuk mendaftar SNMPTN jadi berkurang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini adalah sekolah wajib mengisi pangkalan data sekolah dan siswa atau yang dinamakan itu PDSS. Nah, jadi setelah sekolah itu mempunyai NPSN, yang kedua itu sekolah juga memiliki akreditasi A, B maupun C, sekolah ini harus mendaftarkan diri dengan cara mengisi pangkalan data sekolah dan siswa atau yang dinamakan PDSS tersebut. Nah, di dalam PDSS ini yang diisikan adalah data siswa yang hanya eligible, namanya eligible, atau yang layak sesuai dengan ketentuan akreditasi tadi, akreditasi A, B maupun C. Itu yang persyaratan untuk sekolah Kak, seperti itu. Oh, berarti emang lumayan ribet ya Kak? Ya, itu sebenarnya tidak ribet, hanya beberapa prosesnya saja. Terus kalau persyaratan buat pesertanya itu gimana Kak? Nah, kalau tadi kan persyaratan untuk sekolah. Sekarang ketika siswanya sudah masuk ke eligible tadi atau yang layak masuk ke dalam SNMPTN, maka nanti akan ada persyaratan peserta namanya. Persyaratan peserta ini ada 5. Yang pertama itu siswa SMA ataupun MA ataupun SMK kelas terakhir, jadi kelas 12 pada tahun 2021 yang memiliki prestasi unggul. Jadi misalkan salah satu siswa itu sudah lulus, atau biasanya disebutnya apa kalau sudah lulus tapi mau mendaftarkan lagi, tahu nggak? Apa namanya? Lupa ya. Nggak tahu tadi. Ya, jadi harus dipastikan bahwasannya siswa tersebut adalah benar-benar kelas 12. Jadi tidak lulus dulu baru nanti mendaftar lagi, itu tidak bisa. Jadi itu ketentuan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Persyaratan akademik ini nanti dilihat dari nilai raport. Jadi nilai raportnya mesti harus mengalami kenaikan dari mulai kelas 9, dari mulai kelas 10, kelas 11 sampai ke kelas 12. Jadi grafiknya harus selalu meningkat, jangan naik turun naik turun. Syukur-syukur juga bisa
jauh meningkatnya. Jadi di nilai kelas 12 itu nilai raportnya lebih bagus daripada 11 maupun 10. Itu yang persyaratan kedua. Kemudian untuk persyaratan ketiga itu, kalau untuk mendaftarkan ke SNMPTN, yakni adalah siswa harus memiliki yang namanya NISN yang terdaftar di PDSS tadi, yang sudah didaftarkan oleh pihak sekolah melalui PDSS atau Pangkalan Data Sekolah dan Siswa. Jadi harus dipastikan dulu sekolah mengisi daftar namanya si anak, dan kemudian si anak yang sudah didaftarkan ini adalah memiliki NISN. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah siswa memiliki nilai rapot semester 1 sampai dengan 5 yang telah diisikan di PDSS. Jadi kalau tadi itu nilainya selalu naik dan sudah dipastikan juga nilai dari siswa yang sudah layak untuk mendaftarkan SNMPTN tersebut sudah didaftarkan ataupun sudah diinputkan oleh pihak sekolah melalui PDSS atau Pangkalan Data Siswa yang sudah didaftarkan oleh pihak sekolah. Itu yang keempat. Terus kemudian yang kelima, ini yang terakhir, adalah peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah yang namanya portofolio. Nah, untuk yang selain itu tidak diperlukan untuk mengunggah portofolio. Kemudian yang seni dan olahraga memang diperlukan untuk mengunggah portofolio karena di bidang seni dan olahraga ini adalah memiliki keahlian khusus ataupun keterampilan khusus. Misalkan di bidang seni itu ada seni gambar, kemudian seni tari maupun seni yang lainnya. Kemudian yang olahraga juga sama, olahraga sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing atau cabang olahraganya masing-masing. Itu yang persyaratan peserta. Kemudian ada yang mau ditanyakan lagi Kak? Ini tentang pilihan program studi. Oh, untuk pilihan program studinya ya? Iya. Oke, mungkin ada banyak juga setelah pendaftaran dari sekolah, kemudian persyaratan yang peserta, kemudian kita langsung ke pilihan program studi. Nah, kemudian langsung kita coba ke pilihan program studi. Kalau sudah didaftarkan oleh pihak sekolah, kemudian persyaratannya peserta sudah memenuhi, maka yang terakhir itu adalah masalah pemilihan program studi. Bagaimana cara memilihnya, kemudian penentuannya harus diperbolehkan apa saja, itu ada di pilihan program studi. Nah, di pilihan program studi ini ada 3 poin penting. Yang pertama adalah setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jadi satu siswa itu dapat memilih 2 program studi. Hanya diperbolehkan memilih 2 program studi. Boleh 2 PTN yang berbeda, boleh 1 PTN yang sama, seperti itu. Misalnya si A mendaftarkan diri di kampus A dan kampus B di jurusan C dan jurusan D, itu bisa. Ataupun juga di kampus A jurusan C dan jurusan D. Nah, seperti itu. Jadi pilihannya adalah maksimal 2 program studi. Boleh di 1 kampus yang sama maupun 2 kampus yang berbeda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, MA, SMK asalnya. Jika memilih 1 prodi, hanya memilih PTN yang berada di provinsi manapun, boleh. Jadi misalnya si A itu mau mendaftarkan di 2 kampus yang berbeda. Nah, satu kampusnya itu harus ada yang di 1 provinsi. Misalnya si A aslinya dari Jawa Tengah. Nah, si A ini harus memilihkan SNMPTN program studi atau kampusnya itu yang berada di Jawa Tengah. Boleh yang satunya juga di luar Jawa Tengah, tapi harus ada di Jawa Tengah. Tetapi kalau memilih hanya 1 kampus untuk 2 prodi ataupun hanya 1 kampus saja, itu maka boleh memilih di Jawa Tengah maupun di luar Jawa Tengah. Jadi bisa dipahami nih ya Kak ya? Insya Allah bisa lah. Jadi ada 2. Yang pertama itu bisa memilih 1 kampus dengan 2 prodi yang berbeda. Itu biasanya boleh menggunakan kampus di dalam provinsi maupun di luar provinsinya. Tapi kalau memilih di 2 kampus dengan jurusan ataupun prodi yang berbeda maupun sama, itu harus salah satunya adalah di dalam provinsinya. Jadi misalnya kakak dari provinsi mana ini? Provinsi DIY. Oh, provinsi DIY. Berarti paling enggak juga
harus mendaftarkan di kampus yang berada di DIY, itu minimal. Kalau itu kakak mendaftarkannya adalah di 2 kampus yang berbeda. Tapi kalau di kampus yang satu kampus, berarti kakak silakan di DIY boleh, kemudian di Jawa Tengah boleh, di Kalimantan juga bisa itu kak, seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ini adalah disarankan tidak lintas minat ataupun tergantung ketentuan PTN yang dituju. Biasanya kalau kakak dari jurusan apa ini? IPA atau IPS nih biasanya? IPA. Nah, kalau dari jurusan IPA, maksudnya tidak lintas minat itu IPA, tapi mendaftar SNMPTN-nya di lintas jurusan. Basisnya adalah di keilmuan IPA, tetapi malah di soshum misalnya, itu tidak diperkenankan. Biasanya nanti akan dikurangi ataupun nilainya akan tidak lebih bagus daripada yang satu lintas atau satu linier seperti itu. Nah, kakak harus bisa mendaftarkan lintasnya itu sesuai. Jadi kalau kakak soshum bisa memilih di lintas yang soshum juga sama. Ketika saintek juga sama, saintek itu karena nanti akan ada bobot-bobot penilaian khusus tentunya seperti itu. Udah paham semua ini kak, dari mulai persyaratan sekolah, persyaratan peserta maupun maupun pilihan program studinya. Paham kak. Oke, jadi itu mulai dari persyaratan sekolah, kalian harus pastikan dulu SMA, MA ataupun SMK-nya itu mempunyai NPSN. Kemudian yang kedua adalah ketentuan akreditasinya tadi. Kalau untuk akreditasi A itu nanti 50% siswa terbaik, kemudian akreditasi B memiliki 30% siswa terbaik, baru yang akreditasi C adalah memiliki 5% siswa terbaik. Kemudian selanjutnya adalah mengisi pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS yang eligible ataupun layak, yang tadi ada di poin 2. Kemudian untuk persyaratan pesertanya adalah siswanya terakhir adalah kelas 12 SMA, MA maupun SMK. Kemudian yang kedua adalah memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN tentunya. Kemudian yang ketiga itu memiliki NISN yang terdaftar di PDSS tadi. Baru yang keempat adalah memiliki nilai rapor semester 1 sampai semester 5 yang telah diisikan di dalam PDSS. Dan yang terakhir adalah peserta yang memiliki program studi bidang seni ataupun bidang olahraga itu wajib mengisi yang namanya portofolio. Baru yang terakhir adalah terkait pemilihan program studi. Yang pertama itu setiap siswa dapat memilih 2 program studi, baik itu di dalam satu kampus maupun di 2 kampus yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah memilih 2 program studi di salah satu PTN pada provinsi yang sama dengan SMA ataupun MA ataupun SMK kalian yang satu provinsi. Kemudian jika memilih satu program studi boleh memilih di luar provinsi SMA kalian seperti itu. Kemudian yang ketiga disarankan harus lintas minat atau sesuai dengan ketentuan PTN yang dituju. Jadi seperti itu. Terima kasih itu kak, saya hanya bisa menjelaskan seperti itu. Semoga ini dapat memberikan pencerahan bagi kakak untuk mendaftarkan SNMPTN tahun 2021 ini kak. Iya, ini mah tambah ngantuk ya kak. Oh, tapi sudah paham ini kak? Iya paham. Oh, berarti nanti sudah tidak bingung ataupun tanya-tanya lagi nih terkait pendaftaran SNMPTN ya kak ya? Iya, insya Allah nggak mau tanya-tanya lagi kak. Saya udah tahu. Berarti nanti langsung akan mendaftarkan segera ya kak? Insya Allah kak. Ya, semoga nanti diterima di SNMPTN yang dituju ya kak ya di tahun 2021 ini. Walaupun pandemi, tetap semangat terus untuk mengejar cita-cita kak. Selamat sukses SNMPTN tahun 2021. Selamat. Selamat sukses kak. Ya, terima kasih kak.